Insaf, Inspirasi Sabda, Gereja Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini Rabu 18 November 2020. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita simak bersama-sama. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja. Sudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah. Ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara, bacaan hari ini cukup panjang, tapi ada satu hal yang rasanya menarik bagi kita. Banyak orang merasa bingung dengan keadaan dirinya. Tuhan, sebenarnya aku ini punya potensi, punya kemampuan di bidang apa? Lebih-lebih mereka yang baru mau menentukan langkah menuju masa depan. Banyak anak muda ditanya cita-citanya kebingungan. Aku harus jadi apa? Maka yang perlu dilakukan adalah merenungkan dan berdiam diri sejenak untuk melihat sebenarnya modal apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kadang-kadang kita sering melihat keberhasilan orang lain, maka kita sering merasa rendah diri. Bagaimana saya bisa berhasil seperti orang lain itu, sedangkan aku sama sekali nggak punya kelebihan apa-apa. Banyak orang sukses berawal dari orang kecil, dan karena ketekunan dan keuletannya mereka menjadi sukses. Maka itulah yang harus dibuat. Kesadaran akan talenta, akan modal yang sudah diberikan pada kita, menjadi modal untuk melangkah dan menemukan masa depan kita.
Maka dari itu, saudara, jangan pernah cemas dengan apa yang ada pada diri saudara sekalian, karena Tuhan sudah memberikan apa yang pas untuk Anda sekalian, yang sesuai dengan apa yang akan Anda hadapi dan apa yang Anda tentukan di masa yang akan datang. Maka jangan pernah cemas, mari menyadari bahwa Anda semua pasti punya kelebihan, pasti punya potensi yang bisa dikembangkan, hanya butuh kesetiaan dan keuletan untuk mengembangkan modal yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Anda masing-masing. Dan jangan lupa, berbuatlah sesuatu dengan modal itu, bukan untuk Anda sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Berkah dalam.